Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah. Sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama masih bisa melangkahkan kaki, menggerakkan badan, mengainkan kedua tangan untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Dan semoga pada kesempatan yang mulia ini bisa menjadi isyarah bahwa kita akan berkumpul di surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa. Ada perkara yang dapat membatalkan puasa dan ada perkara yang dapat merusak pahala puasa. Di sini kita berfokus untuk membahas 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Untuk puasanya tetap sah, tetapi untuk pahalanya kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita tersebut. Dijelaskan dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna as-shaima wa in kitna al-wudu'a al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadzibatu. Poin pertama, perkara yang dapat merusak pahala puasa yaitu al-kadzibu, berbohong. Jika kita berbohong di bulan Ramadan, jika kita berdusta di bulan Ramadan, ternyata bisa merusak pahala puasa kita. Kita sudah berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa kita di hari itu. 1% pun kita tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu sebaiknya kita menghindari yang namanya berbohong, entah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Poin yang kedua, perkara yang dapat merusak pahala puasa yaitu al-ghibatu, ghibah. Orang bilang ini hanya membahas, mereview, mengomentari, tetapi jika di dalamnya ternyata sedang mengumbar aib orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, itu sama saja menggibah. Hal ini harus kita hindari, karena entah yang mengumbar, mendengarkan umbaran, yang menggibah, yang mendengarkan gibahan, yang berada di sekitarnya tersebut, sama saja. Maka, jika kita tidak bisa menasihati mereka yang sedang menggibah, sebaiknya kita berpindah tempat, sampai kita tidak menemukan mereka yang melakukan gibah. Karena jika kita menggibah di bulan puasa, itu dapat merusak pahala puasa kita. Para pemirsa rahimakumullah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Perkara yang merusak pahala puasa yang ketiga yaitu an-namimatu atau adu domba. Adu domba di zaman sekarang ini tidak hanya bisa kita lakukan dengan mulut, dengan lisan, dengan lidah, tetapi adu domba di zaman sekarang bisa dengan jari jemari. Kita punya handphone, kita ambil handphone itu, kita isi kuota, kemudian dengan handphone itu kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi, kita bisa berekspresi, sehingga kita bisa membuat adu domba di dalam HP tersebut dan menyebarluaskan kemana-mana. Tidak hanya satu desa yang bisa kita adu domba, tidak hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba,
Tapi satu negara, bahkan satu dunia bisa kita adu domba dengan bermodalkan HP tersebut. Maka jangan sampai kita terlibat ke dalam adu domba atau yang diadu domba. Kita lanjutkan poin yang keempat, perkara yang dapat merusak pahala puasa, yaitu an-nadhru bisyahwati, melihat dengan syahwat, dengan nafsu. Orang bilang ini hanya untuk cuci mata. Orang bilang untuk mencari vitamin mata. Ketika kita mencari di media apa saja perkara yang membuat dosa mata, apa saja perkara yang dilarang oleh agama, entah di YouTube, entah di Google, entah di Instagram, dengan mudahnya apa yang kita cari tadi langsung keluar, dan dengan mirisnya bisa sampai di scroll-scroll. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sepasang mata itu untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, untuk melihat Al-Quran, untuk memandang wajah para habaib dan para ulama. Kok kita diberi mata malah untuk maksiat kepada Allah, kita sudah diberi mata malah untuk mendurhakai Allah. Seberapa murkanya Allah kepada kita, seberapa besar dosa kita, dan seberapa berat nanti siksa kita di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan poin yang terakhir, poin kelima, perkara yang dapat merusak pahala puasa, ada al-yaminul kadzibatu, bersumpah palsu. Bersumpah palsu untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak tertentu. Bersumpah palsu sendiri sudah mendapatkan dosa, apalagi dilakukan waktu bulan Ramadan. Sudah double dosanya, apalagi pahala puasa kita ikut hilang. Nauzubillahi min dzalik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi momentum bagi kita semua untuk menghindari perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.